Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh yang hari ini ditutup naik 1 poin ke level 87. Tadi sempat turun dulu ya untuk saham Gotoh ke area supportnya. Jadi buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi misal di 83 ya lumayan ya floating profit beberapa poin. 84 sorry bukan 83 ya, untuk harga terendah hari ini 84 ya, ini udah masuk area support di 84 83 ya. Kalau mau entry ya sebenarnya bisa dipertimbangkan aja area sini selama nggak jebol di bawah 83. Untuk saham Gotoh mudah-mudahan ya aman ya, sideways di atas 83 sampai antara 83 sampai 96 97. Untuk skenario-nya sih kemungkinan untuk beberapa hari ke depan akan seperti itu, akan sideways dulu ya, nunggu ada sentimen yang menggerakkan harga lebih volatile lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Gotoh tanggal 2 Januari. Gotoh hari ini tanggal 2 Januari untuk asingnya masuk nggak terlalu banyak, 6,5 M, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksi Gotoh hari ini sepi ya, hitungannya ya kecil di bawah 100 M ya, 88,6. Jadi untuk saham Gotoh sepi sih. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih, cuman ini yang masuk YUNI di atas 10 M-an ya, dan yang keluar untuk broker di saham Gotoh ada MG. MG-nya versi lokal, untuk NI-nya juga versi lokal, untuk aslinya yang masuk AKYUCC. Kalau lihat transaksinya hari ini masih sepi, untuk besok bisa jadi untuk saham Gotoh ya masih seperti beberapa hari terakhir ini ya, cenderung sideways. Jadi kalau mau entry sebenarnya ya selama nggak jebol ini di bawah 83 ya, 84, 83, 82 itu area potensial mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham Gotoh. Dan taking profitnya ya mungkin kalau bisa lagi ke 96, 97 ya, tapi ya kalau masih sepi sih kemungkinan pergerakannya kurang volatile, mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham Gotoh. Menurut saya untuk besok bisa jadi masih akan sideways dulu ya, di atas supportnya di atas 83. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGO ini yang hari ini naik cukup tinggi ya. Setelah kemarin itu dijaga di area supportnya 1160, hari ini langsung hijau dan close di area resistennya 1265 ya. Ini ya berada di area resisten sih, sedikit breakout. Jadi untuk besok semoga aja sih kalau bisa langsung dibuka hijau ya, itu target price-nya ke 1340. Ini resisten selanjutnya untuk saham PGO misal besok masih naik, tapi kalau langsung jebol di bawah 1260 jangan buru-buru entry, takutnya bisa nguji supportnya lagi yang di 1160. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PGEO tanggal 2 Januari. Untuk asingnya sendiri masuk 15,1 M ya. Untuk asingnya yang masuk ada CC, BK, AK. Kalau kita lihat secara keseluruhan ini broker-broker asing yang masuk sih. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Ya, kalau kita lihat sekilas untuk lokalnya net sell ya, tapi ada AK versi lokal yang 100% buy. Jadi walaupun lebih banyak yang keluar untuk nilainya di lokal ya, tapi ada AK versi lokal yang masuk 11,9 M, jadi cukup bagus sih. Dan untuk asingnya juga net buy, CC, BK, AK versi asing masuk. Semoga saja untuk besok bisa ini bertahan di atas 1260 ya, dan target price-nya di sini kalau masih naik ya, mungkin buat teman-teman yang mau trading di saham PGO atau swing, mungkin kalau mau langsung HK di awal market ya, antisipasinya ini kalau sampai turun lagi di bawah
1260, 1250 ya, 1250 aja sih. Kalau 1260 kayaknya terlalu dekat ya, 1T aja. Mungkin seperti itu. Turun di bawah 1250, saran saya sih jangan buru-buru eh, nambah muatan ya. Mungkin kalau untuk trading takutnya ini. Jadi kalau turun di bawah 1250, antisipasinya mungkin dikurangi sebagian kepemilikan sahamnya yang misal ambil di area 1260-an ini, dan average down lagi kalau udah di dekat-dekat support. Mungkin seperti itu sih skenario untuk saham PGO ya. Kalau melihat sekilas sih, kalau menurut saya ya, ini untuk beberapa hari ke depan bisa jadi akan cenderung sideways ini untuk saham PGO di range area 1160 sampai 1340. Ya, mungkin seperti itu sih untuk saham PGO. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini naik ya untuk saham BRPT, belum nutup gap tapi takdirnya mau turun, ternyata naik ya untuk hari ini. Naik sampai ke level 1435 untuk tadi, cuman turun lagi dan ini belum berhasil breakout sih di atas 1400 ya, jadi gagal breakout untuk hari ini untuk saham BRPT. Hati-hati kalau besok masih turun ya, itu ada kemungkinan akan uji supportnya di 1300. Jadi mungkin lihat aja di awal market untuk saham BRPT. Soalnya tadi sempat naik cukup tinggi dan turun, itu kan artinya ada seller yang masuk di area sini sehingga gagal breakout untuk saham BRPT hari ini. Kalau misal besok masih nggak bisa breakout malah turun ya, kemungkinan sih akan uji 1300. Ini support terdekatnya untuk saham BRPT. Kalau untuk saham BRPT mau tutup gap ya kemungkinan akan ke 1300 ya. Ini gap terdekatnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang lagi ada gap up juga di area 1050-an. Jadi hati-hati aja untuk saham BRPT. Amannya sih untuk saat ini buat trading ya atau scalping. Kalau untuk invest di harga saat ini sebenarnya kurang direkomendasikan ya untuk saya pribadi. Jadi ya kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Ya kalau aman sih buat trading ya, apalagi kalau masih rame dan tingkat volatilitasnya cukup tinggi, lumayan itu sehari bisa lebih dari 3% kan, buat trading lumayan. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Pantau aja di area 1300 ya, apakah dan cek harga di area sini atau enggak. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham brand cenderung sideways ya di harga atas. Untuk hari ini naik 1,67% ke level 7.600 ya di area sini. Untuk support terdekatnya masih di 7.600. Untuk support terdekatnya masih di 7.400 ya, tadi sampai nyentuh support, sempat nyentuh sini juga ya 7.700. Jadi ini cenderung sideways untuk tren brandnya untuk saat ini. Konsolidasi di harga atas sih. Ini hitungannya juga udah di atas. Mungkin kalau bisa breakout di strike volume yang gede di atas 8.200, berapa ini untuk harga tertingginya waktu itu? Ya 8.200 ya, itu masih jadi resisten kuat untuk saham brand. Misal berhasil breakout di strike volume yang gede ya di atas 8.200, itu target price-nya bisa ke ini 8.900-an ya. Tapi untuk saat ini sih mungkin kalau belum ada yang transaksi banyak di saham brand, itu mungkin bisa dia akan sideways dulu sih, nunggu tren apakah akan melanjutkan bullishnya atau malah jebol support kuat yang di 6.950, jebol di bawah 6.950. Hati-hati untuk saham brand. Mungkin seperti itu aja ya, secara teknikal sih seperti itu. Untuk support kuatnya ada di 6.950 dan resisten kuatnya ada di 8.200 tadi ya. Jadi kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya sih agak nanggung kalaupun mau entry. Antara resiko dan potensinya ya 1 banding 1 sih kalau menurut saya. Untuk transaksinya BRPT, sorry.
BRPT. BRPT hari ini tanggal 2 Januari ya. 2 Januari malah hasilnya keluar nih 35,5 M. Kalau kita cek di sini hari ini untuk hasilnya yang keluar di saham BRPT ada BK, kemudian BB, AK ini kan broker-broker asing ya. BK versi asing, AK-nya versi asing. Untuk BB-nya versi lokal dan yang nampung lokal sih, CC versi lokal karena hari ini hasilnya net sell. Perlu hati-hati untuk besok ya. Kayaknya ada kemungkinan kalau menurut saya bisa jadi turun untuk saham brand, untuk saham brand bisa jadi turun ya. Jadi tunggu aja di arah sini sih. Mungkin kalau mau cari aman ya, tapi ya kembali lagi disclaimer sih, kalau mau cari aman tunggu di 6.950. Kalau bisa turun, kalau nggak bisa ya berarti ada yang goreng naik. Mungkin seperti itu aja ya. Ya, itu untuk saham brand. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam cukup lama nggak kita bahas. Untuk saham Antam hari ini naik 1,74 per 1,76%. Sorry, 1,76%. Langsung open di sini ya. Tadi langsung dibuka hijau di awal market, langsung open di 1.700. Ya, 1.710-an. Coba kalau kita cek dulu untuk transaksi Antam hari ini. Hari ini untuk Antam tanggal 2 Januari itu aslinya keluar 4,4 M dan hitungannya masih cenderung sepi sih untuk saham Antam. Walaupun naik 1% lebih tapi hitungannya belum terlalu ramai. Kalau kita perhatikan untuk hari ini ada sedikit akumulasi yang dilakukan oleh YU net 5,4 M ya. Untuk YU-nya versi asing dan lokal cuma didominasi oleh lokal. Lokalnya net buy, asingnya net sell, harga sahamnya naik 1% lebih. Belum terlalu tinggi. Kalau menurut saya sih untuk besok kemungkinan bisa jadi akan sideways dulu ya. Di area 1.700-an ini. Kalaupun naik ya resistennya di sini sih 1.800. Tapi kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan kalau nggak sideways malah cenderung ke arah turun ya. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 1.710 disertai volume yang cukup gede, itu ada kemungkinan ya bisa turun lagi lebih dalam dan nutup gap ya. Mungkin amannya nunggu aja laporan kuartal 4-nya gimana untuk saham Antam, semoga aja bagus. Kalau misal laporan kuartal 4 itu bagus ya nggak menutup kemungkinan bisa rebound sini untuk saham Antam, soalnya koreksinya udah lumayan dalam kan ini. Kalau kita lihat secara histori kan koreksinya udah lumayan dalam, mungkin seperti itu. Dan di saat ini sih ya hitungannya masih di area bottom ya, apalagi kalau bisa ke 1.500 1.600-an lagi itu malah kesempatan buat entry di saham Antam. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya ya. Tunggu aja untuk besok gimana. Kalau masih merah atau masih cenderung sepi ya berarti akan sideways dulu di area 1.710 1.715. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Untuk saham AMMN hari ini ditutup naik tipis 0,76% ke area resisten tertekannya di 6.600. Kalau kita lihat secara histori emang untuk trennya cenderung sideways ya untuk saham AMMN ini. Untuk area support resisten terdekannya sih ya harga penutupan saat ini itu area resisten ya. Kalau kita lihat secara histori, kalau misal besok bisa langsung hijau, target price terdekannya ada di 6.800, breakout di atas 6.800 ke 7.375. Ya untuk besok lihat aja mungkin di awal marketnya gimana ya untuk saham AMMN. Kalau secara teknikal sih seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 2 Januari untuk saham AMMN. Untuk asingnya net sell 17 eman, dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan untuk hari ini hitungannya
yang masuk sama yang keluar untuk nilainya nggak beda jauh ya. Untuk yang keluar CC, AK, GW, ZP. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ternyata untuk hari ini. Ini untuk aslinya yang keluar ada CC versi asing netgel 18,6 M, kemudian AK, GW, ZP, YU versi asing juga netgel, dan yang masuk BKRX cuman nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi untuk aslinya hari ini netgel, lokalnya netbuy, harga sahamnya naik tipis. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan masih sideways untuk saham AMMN besok. Hati-hati aja kalau langsung dibuka merah ya. Jangan buru-buru entry. Emang kalau bagusnya sih entry itu pas deket area support kuatnya 5.900 ya. Seperti waktu itu sempat turun ke 5.900 dan mantul naik. Kalau saat ini sih di area saat ini agak nanggung sebenarnya ya, tapi kembali lagi disclaimer, kalau secara tren ini masih bullish sih selama nggak jebol support kuatnya ini, masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya ya, mungkin seperti itu. Perhatikan saya level ini 5.800, 5.900 ya, ya deket-deket sini sih 5.900, selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan masih cukup aman untuk saham AMMN berada di atas ya. Ya ini hitungannya di atas sih. Jadi selama nggak jebol berarti aman di area sini. Mungkin seperti itu. Kalau mau breakout di atas 8.350 mungkin nunggu ada sentimen ya. Soalnya ini harganya udah cukup tinggi dan hitungannya valuasi saat ini nggak menarik sih. PBV-nya 7 kali. Padahal ROE-nya cuma 1,9% ya. ROE-nya kecil nih, jauh di bawah suku bunga acuan ya. Jadi lebih profit di depositokan ya daripada bisnis AMMN untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya ya kita lihat aja, kalau ada prospek bagus, sentimen bagus, ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Tapi untuk laporan kuartal 3-nya ini untuk saham AMMN minus sih. Jadi perlu hati-hati buat teman-teman yang misal minat masuk di saham AMMN untuk saat ini. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Hari ini cukup rame ya untuk saham TPIA, cukup volatile. Tadi pagi langsung dibuka hijau, langsung open di area resistennya untuk tadi ya, langsung open di 5.400, turun kemudian digas naik ya, nyentuh resistennya yang di 5.850 tapi turun lagi. Jadi untuk level harga saat ini support terdekannya ada di 5.375 ya, berarti sini sih 5.375 itu area supportnya dan resistennya di 5.850. Coba kita cek dulu untuk transaksinya hari ini apakah ada yang akumulasi di saham TPIA. Kalau nggak ada yang akumulasi sih perlu hati-hati untuk besok sih, jangan terlalu apa ya, minat banget TPIA apalagi harganya udah di atas. Untuk TPIA hari ini aslinya masuk cukup banyak ternyata ya. Yang masuk BKAG ini broker-broker asing, jadi lokalnya distribusi ditampung oleh asing. Ini lokalnya yang keluar ada MG, BB, DX, YU, kemudian untuk asingnya yang masuk ada BK, AG, AK. Harganya naik. Tapi yang keluar juga asing sini. YU versi asing keluar 44,7 M, malah YU, ZP, DP versi asing ini 100% transaksinya selling ya, jadi murni jualan. Dan yang masuk BK, AG, AK. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ternyata. Harganya naik 8,57%. Untuk besok mungkin buat patokan ini aja ya, kalau mau langsung masuk agak nanggung sebenarnya, resikonya lumayan juga ini kalau misal turun supportnya cukup dalam ya. Kalau kita lihat sekilas untuk saham TPIA apakah masuk cukup aman di harga saat ini? Masih cukup aman nggak? Minus ya, untuk kuartal 2, kuartal 3 masih rugi dan secara fundamental sih kurang direkomendasikan ya, soalnya ini PBB-nya aja 11 kali padahal rugi. Yang cukup bagus untuk saham TPIA itu liquidity rasionya, ini hitungannya cukup bagus ya kalau menurut saya.
aset launchernya cukup gede atau kegedean ini 600% soalnya current rasionya. Tapi ya nggak bagusnya ini rugi ya, masih minus DPIA. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham TPIA ya. Yang floating di masyarakat kecil sih 7,9%. Jadi sebagian besar sahamnya itu masih dipegang ya inilah saham-saham pengendali yang ya ini PT Barito ya. Grupnya Barito emang lagi digoreng-gorengnya ya untuk beberapa hari terakhir ini. Ada brand BRPT TPA ya, harganya terbang-terbang seperti ini. Akan bertahan berapa lama ya, kita ikuti aja ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TPA, amannya buat scalping mungkin kalau masih volatile ya, masih cukup ramai. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GZCO. Untuk saham GZCO hari ini terbang ya, naik 11%, 11,67% ya. Jadi ini mantul di area support 120. Mantul kemarin sebelum tahun baru turun di area support, hari ini mantul naik ya. Kalau secara teknikal sih berarti supportnya ada masih di 1200 dan resistennya kalau misal besok naik target price-nya di 144. Kok 1200? 120, sorry, 120 itu supportnya dan resistennya ada di 144. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini untuk saham GZCO asingnya masuk 1,4 M aja. Kalau kita lihat secara keseluruhan hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya. Jadi ini yang jadi market maker utamanya YP-nya masih net buy, AVGP-nya di 131. Berarti floating profit 3 poin ya, tapi karena nggak terlalu banyak, hati-hati aja sih kalau mau langsung nge-HK di tengah-tengah seperti ini, agak beresiko ya, apalagi ya ini untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede sih. Jadi kalau mau masuk buat trading pun atau scalping pun, senansa jangan pakai duit yang gede-gede ya, takutnya nanti kalau nyangkut kan susah keluar kalau misal dibanting turun ya. Tapi selama masih liquid atau masih cukup rame ya, disclaimer kalau buat teman-teman yang mau masuk ya, masih cukup tinggi volatilitasnya. Kalau untuk rame enggaknya sih sebenarnya tergantung market cap-nya ya. Untuk saham GZC itu nggak terlalu gede kalau nggak salah GZC. Profit kuartal 3 market cap-nya 800-an M, jadi nggak ada 1 triliun ya. PBV-nya 0,7 dengan ROE 1,1. Kurang menarik sih, nggak menarik ya kalau untuk invest, kurang bagus. Dan untuk liquidity ratio-nya juga kurang bagus kalau menurut saya, terlalu kecil ini karena rasio cuma 50%, apalagi utangnya juga 50%. Aman nggak aman ya berarti ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham GZCO, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.